Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, saat ini IWB ada di, sebentar Cak, ini gambarnya kok flicker ya. Oke, jadi saat ini Cak, mohon maaf kalau mungkin sudah cukup lama IWB nggak ngepost video, nggak upload video, karena IWB memang sedang mudik di kampung halaman, dan saat ini pun IWB sedang di Batu, Kota Malang. Jadi, ya kita harus refreshing Cak, nggak selalu harus kerja ya toh, jadi kita bersama keluarga. Tapi ada beberapa poin yang IWB ingin share hari ini sehingga IWB ingin upload video tentang MotoGP. Sekali lagi tentang MotoGP karena sama tahu sendiri, in the future kita akan bukan menghadapi sih, masih menyambut akan adanya race di Qatar. Dan ini adalah sebuah race yang akan menarik sekali untuk kita pantau. Mengingat sampai yang tahu sendiri bagaimana kemarin Marc Marquez drosor Kang Mas. Jadi Marquez crash di Austin, sebuah kondisi, sebuah fakta, sebuah realita yang tidak pernah kita pikirkan karena memang sebelumnya semuanya memprediksi bahwa Marc Marquez bakal menang. Marquez akan unbeatable di Austin karena sama tahu sendiri Marquez adalah King of Austin. Jadi teritori Marquez. Namun ternyata Marquez kalah di sana, Cak. Jadi Marc yang sudah secara meyakinkan leading ya, kita tahu sendiri bagaimana Marquez yang menguasai dari hari Jumat, Sabtu hingga Minggu ya, walaupun akhirnya pada final resultnya dia crash, tapi secara general semuanya percaya bahwa Marc Marquez bakal menang di sana. Ya sama tahu sendiri bagaimana Marc yang menguasai dari free practice dan rata-rata Marc mampu membuat gap dengan Pecco Bagnaia. Dan kemarin Cak pada saat crash, sama tahu sendiri bahwa Marquez mampu melebarkan gap hingga 2,2 detik. Dari sebelumnya 1 detik, kemudian 1,3, kemudian diperlebar lagi, dan kita sudah analisa lap time-nya yang ternyata memang secara kalkulasi data, kalau saja Marc tidak melakukan kesalahan, sekali lagi, kalau saja Marc tidak melakukan kesalahan dengan menginjak curb, ya, jadi melindas curb, terlalu masuk ke dalam, maka secara kalkulasi data, Marc bakal tak terkalahkan di Austin. Tapi race is race, Cak. Kalau sudah mengatakan yang namanya race itu selalu kita lihat hasilnya. Mau dia kencang, mau dia luar biasa pace-nya. Tapi kalau dari final result-nya, finalnya, jadi terakhirnya dia crash, ya bagaimanapun dia bisa kita katakan kalah. Dan harus kita berikan acungan jempol buat Pecco yang sangat sabar, pelan, dan pasti Pecco mampu mengejar Marquez. Dan teman-teman, memang pada saat kemarin Pecco memberikan pernyataannya bahwa dia sangat happy karena ini untuk pertama kalinya dia bisa juara di Austin. Jadi the first time Pecco menang di Austin dan itu tidak pernah dibayangkan oleh Pecco. Karena kemarin Pecco hanya ingin mencoba untuk mendekatkan gapnya, mencoba mengejar Marc, dan secara kalkulasi untuk gapnya, at least dia bisa kedua tapi tidak terlalu jauh. Dan teman-teman ternyata hasilnya berbeda. Dan apa sih yang dirasakan oleh Pecco Bagnaia? Jadi Cak, Pecco memang memberikan penekanan kemarin secara feeling. Motornya berubah total. Di awal-awal musim kemarin, Pecco mengeluhkan bahwa motornya GP 24,9 bahasanya Cak, feelingnya kurang. Jadi feeling front end-nya atau feeling dari ban depannya itu kurang. Jadi dia merasa nervous. Dia nggak bisa masuk ke tikungan dengan riding style-nya. Jadi entry corner itu sangat lemah. Kemudian juga middle of the corner. Jadi pada saat fast corner, middle of the corner maksudnya di tengah tikungan, pada saat rebah, motor juga kurang pede. Dia merasa ada sedikit goncangan, ada sedikit slide lah. Jadi kurang stabil. Makanya Pecco kemarin memberikan keluhannya. Dan ternyata secara umum dia merasa happy karena mekaniknya mampu memecahkan masalahnya. Dan teman-teman, dengan kemenangan Pecco, banyak memprediksi bahwa Pecco di Qatar akan menguasai, Cak. Jadi Marquez akan tumbang, Kang Mas. Secara kalkulasi data, karena sama tahu sendiri kan Pecco pernah menang di Qatar. Dan sebenarnya kalau kita kalkulasi dari data pun sama. Marquez juga pernah menang di Qatar. Jadi seharusnya memang keduanya akan berkompetisi dengan ketat. Tapi ingat, dibandingkan dengan Argentina, Pecco ini lebih bagus di Qatar dibandingkan dengan Argentina. Dan juga kota Qatar lebih bagus atau lebih oke buat Pecco. Secara feelingnya, secara historinya, secara pace-nya, seharusnya Pecco lebih baik. Dan inilah menjadi tantangan terbesar Marquez. Karena tahu sendiri ya, apakah mentality Marquez akan terganggu di sana di Qatar? Dan apakah momentum jatuhnya di kota akan membuat Marquez pace-nya melambat? Ini yang memang IWB sendiri masih kurang percaya diri ke sana. Maksudnya masih kurang pede ya. Maksudnya bukan kurang pede. IWB sih nggak terlalu percaya bahwa Marquez akan mengendor speed-nya ataupun pace-nya. Speed-nya ataupun pace-nya.
Karena gini Cak, kita harus tahu, kita harus mencoba mengupas dengan gamblang. Kenapa Marquez crash dan Marquez memberikan penekanan bahwa dia tahu kesalahannya. Itu yang pasti. Sebab jika dia nggak tahu, itu menjadi big problem. Marquez bakal bingung kan, seperti apa sih, kenapa sih bisa seperti ini, seperti itu. Tapi ternyata kemarin Marquez memberikan penekanan bahwa dia tahu apa salahnya. Dia melakukan kesalahan, dia masuk ke curb-nya terlalu dalam, di sana agak low traction dan juga masih basah, sehingga dia crash. Tapi secara speed, Marquez sangat kencang. Dengan gap 2,2 detik, itu membuat secara confident Marquez, kenyamanan dengan motornya itu memang pada kondisi puncaknya, peak-nya. Makanya teman-teman kita akan coba melihat seperti apa first day di Qatar nanti. Jika kita lihat secara historis, sekali lagi, keduanya punya kans. Baik Marquez, baik Pecco itu punya kans. Namun dengan kondisi Pecco yang sebelumnya biasanya kurang bagus di Kota Amerika, dia menang. Nah, dengan Qatar yang notabene dia bagus di Qatar secara histori, apakah ini artinya Pecco akan mendominasi di sana? Apakah Pecco akan langsung menguasai dari first session Jumat, Sabtu, akan menguasai dan juga akan lebih kencang dibandingkan dengan Marquez? Ya, kita harus lihat dulu seperti apa. Tapi yang pasti ini akan menjadi sebuah persaingan yang seru dan IWB juga sangat penasaran. Apakah nanti Pecco bakal langsung cepat atau seperti sebelumnya di mana Pecco masih kurang feelingnya, tapi nanti step by step dia akan mencoba untuk catching. Itu yang kita akan pantau Cah. Ya teman-teman, jadi secara kalkulasi, secara analisa, keduanya punya kans untuk juara, baik Pecco ataupun Marquez sama-sama punya kans. Karena memang keduanya bagus di Qatar, walaupun secara histori sebenarnya Pecco sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Marquez. Karena sementara sendiri ya, Ducati di Qatar juga bagus banget. Dan kemarin Pecco juara. Oke, teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang kedua kabar dari Cak, ini menarik Cak, Toprak. Nah, teman-teman semua tahu ya bahwa Toprak saat ini di BMW, di BMW, di World Superbike. Dan rumornya ternyata ada beberapa isu yang sangat fokus kepada satu poin, di mana Toprak dikabarkan sudah sangat mendekati untuk tanda tangan kontrak dengan Honda di tahun 2026. Jadi next year, tahun depan. Itu sebuah rumor yang menarik sekali teman-teman semuanya, karena saya tahu sendiri bahwa tahun depan akan ada kontrak yang habis ya. Jadi Luca Marini habis, sehingga potensi Toprak untuk bergabung dengan HRC memang terbuka. Apalagi Kenan ya, sama tahu sendiri manajernya Sofoglou memberikan penekanan bahwa Toprak akan mencoba ke MotoGP, tapi jika mendapatkan tim factory atau tim bukan satelit. Dan jika saja HRC memang mau, maka potensi Toprak akan masuk ke sana terbuka. Tapi pertanyaan begini, apakah isu tersebut betul Cak IWB? Dan apakah Toprak akan nyaman bersama Honda? Teman-teman semuanya, kalau kita lihat gaya Toprak memang luar biasa. Di atas mesin Yamaha, BMW, Toprak sangat kencang. Dan dia adalah salah satu pembalap yang memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat kuat. IWB selalu pantau ya bagaimana dia masuk tikungan, bagaimana dia nge-push-nya luar biasa, dan kontrol motornya juga di atas rata-rata. Dia nge-push tapi nggak sembarangan. Dia masuk tikungan, dia nggak sembarangan. Pada saat take over pun, dia bisa sangat presisi dan sangat suka masuk ke tikungan dari dalam. Itu kelebihan Toprak yang dari kacamata kita memang luar biasa. Nah, pertanyaan begini, Cak. Apakah isu itu betul dan bagaimana kans dengan Honda? Teman-teman, kalau kita lihat dari karakter Honda, Honda ini kuat pada front end-nya. Walaupun secara ban ya, memang kita harus lihat lagi, mengingat ban Michelin ini berbeda dengan Pirelli yang digunakan oleh Toprak di World Superbike. Jadi karakter dari Michelin dan juga Pirelli itu berbeda. Di mana untuk Michelin sangat kuat pada sisi belakang, sementara Pirelli lebih balance. Makanya kita perlu lihat lagi seperti apa jika memang dia akan gabung bersama Honda. Tapi kabar terbaru memang rumornya ya, jadi Toprak membantah rumor tersebut dan Toprak mengatakan dari Sofoglou-nya, manajernya mengatakan bahwa mereka akan melihat dulu seperti apa karena memang satu, target mereka MotoGP akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka tetap bersama BMW. Jadi 50-50 kansnya apakah Toprak akan gabung ke Honda atau Toprak akan tetap bersama BMW, tapi fokus mereka saat ini adalah mereka ingin juara dunia lagi bersama BMW tahun ini. Jadi kita perlu pantau seperti apa. Dan kita akan lihat apakah betul kontrak tersebut betul-betul dilakukan, sudah tanda tangan, atau hanya isu belaka, mengingat Honda nggak ada respon apapun ya, jadi silent. Dan juga Kenan Sofoglou saat ini mencoba untuk membantah ya, jadi dikoreksi lagi bahwa mereka masih memikirkan untuk bersama BMW dan juga Toprak sama Cak. Kalau memang secara kalkulasi
potensi, ya kita harus katakan Luca Marini berpotensi bisa diganti kalau memang seandainya Toprak gabung. Tapi IWB sendiri sih belum bisa katakan ini sahih, Cak. Jadi Saman tampung saja, Saman pantau, yang penting IWB bisa resmen semuanya. Nah, nextnya adalah yang ketiga mengenai Jorge Martin, Kang Mas. Jadi good news buat teman-teman yang saat ini mungkin menjadi fans Jorge Martin. Jadi konfirmasi dari Martin, dari tim Aprilia memberikan penekanan bahwa Martin akan membalap di Qatar. Jadi itu adalah sebuah informasi menyenangkan, informasi yang tentu saja perlu kita tunggu mengingat Aprilia pada sekarang ini ya, pada kondisi yang kurang maksimal dan walaupun ya secara performa kita harus berikan acukan jempol buat Ogura. Artinya apa? Aprilia sebenarnya in the right direction untuk pengembangannya. Kita tahu sendiri bagaimana performanya yang juga nggak buruk, Cak ya. Apalagi Ogura yang sudah diskualifikasi aja, masih nongkrong di posisi ke-6 klasemen sementara. Ini artinya kan luar biasa, potensi motornya besar, jadi Jorge Martin seharusnya senang dengan kondisi tersebut, karena dia bisa mengambil data dari Trackhouse Racing. Tapi memang belum fix 100%, karena nanti Jorge Martin harus dicek lagi oleh dokter dari MotoGP, jadi ada pengecekan ulang secara medis apakah memenuhi syarat, dan juga Martin memberikan penekanan bahwa apakah dia akan mampu sampai dengan Sunday race, dia juga belum tahu. Karena dia ingin lihat dulu reaksi dari cederanya yang memang lumayan parah, Cak. Ada operasi 2 kali gara-gara yang pertama crash di MotoGP, yang kedua crash pada saat latihan. Jadi dia akan melihat seperti apa respon dari cederanya nantinya. Jadi itu yang akan kita pantau, Cak. Tapi yang pasti Martin akan datang di Qatar, dan dia akan merasakan Aprilia RSGP 25 yang paling baru, karena memang Aprilia RSGP yang terbaru sekarang agak beda dibandingkan dengan sebelumnya, ada sentuhan-sentuhan, dan itu perlu bagi Martin untuk mencoba memahami seperti apa reaksi motor Aprilia supaya dia bisa mengejar motor-motor di depannya. Itu saya update IWP yang juga datang dari Jorge Martin. Nah, teman-teman, next-nya adalah yang keempat mengenai Pirelli, teman-teman. Nah, itu, Cak, yang menjadi salah satu perhatian IWB juga, ternyata Pirelli secara garis besar sudah memberikan semacam konfirmasi bahwa untuk pengembangan nantinya, ya, Seman tahu sendiri ya bahwa Michelin akan mundur dari MotoGP, digantikan dengan Pirelli, dan Pirelli ternyata sudah bersiap-siap, Cak. Jadi Pirelli sudah mengumpulkan data-data, dan informasi yang beredar, Pirelli katanya akan mencoba mengembangkan ban MotoGP ya. Ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Memang betul, ini adalah ban prototipe, tapi pengembangan data-data semuanya akan menggunakan mass production yang sudah ada. Jadi bukan berarti mass production khusus, tapi nantinya akan ada tim yang sudah berpengalaman di World Superbike dan juga beberapa balapan, dan tim tersebut akan mengembangkan ban prototipe yang akan disesuaikan dengan gaya dan karakter dari MotoGP machine yang memang very powerful. Jadi high speed, diselin, sampai mereka memberikan regulasi adanya tekanan ban yang diatur sedemikian rupa. Karena ketika ban mendapatkan stres yang luar biasa dengan adanya aero yang juga sangat kuat, pressure yang sangat kuat, dengan braking yang juga sangat kuat, pengereman yang very different dibandingkan dengan mass production bike karena menggunakan carbon disc, dan itu berbeda dibandingkan dengan pengereman biasa, Cak, karena sangat kuat. Jadi dari 350 bisa berhenti di 100-an itu dalam jangka waktu yang sangat pendek. Jadi dengan perangkat yang berbeda, tentu respon dari motor dan juga ban itu berbeda. Sehingga pada akhirnya Pirelli akan membentuk semacam tim khusus yang nantinya fokus betul untuk mengembangkan ban MotoGP yang tentunya sesuai kualifikasi dan juga spek yang diinginkan oleh MotoGP machine. Itu informasinya, dan teman-teman IWB juga penasaran ya sebenarnya dengan menggunakan ban Pirelli nantinya seharusnya akan ada perbedaan karakter dari motor. Itu yang menjadi fokus IWB. Sebab tahu sendiri ya, dengan ban berbeda, maka biasanya karakter motor juga berbeda. Sama tahu sendiri bagaimana Bridgestone sangat kuat pada front tire-nya. Jadi pada saat motor ngerem keras dan masuk tikungan, Bridgestone bisa digedor dengan sangat luar biasa. Karena memang kekuatan dari Bridgestone adalah ban bagian depannya. Ternyata itu berbeda dibandingkan dengan Michelin yang ternyata kuatnya di belakang, sementara depannya itu kurang, Cak. Jadi ban depan nggak bisa nih sama gedor atau pembalap menggedor masuk tikungan dengan sangat kuat, itu nggak bisa. Harus smooth, harus santai, kalau nggak lost traction, dan ini biasanya no warning. Nggak ada sinyal ya, tiba-tiba hilang traksi, itu aja. Makanya para tim saat ini mereka berlomba-lomba untuk menguatkan bagian belakang. Dan itu menjadi masalah bagi pabrikan Jepang. Sebab pabrikan Jepang seperti Honda dan Yamaha di masa lalu, Ibu sudah share kesampaian yang sangat kuat, mereka adalah bagian depannya, front end-nya. Tapi dengan ban
Michelin ternyata kekuatan tersebut hilang sehingga sekarang mereka suffering sekali sebab ban belakang mereka kurang optimal dibandingkan dengan Ducati ataupun para mesin Eropa yang sudah dikembangkan mengikuti karakter dari ban Bridgestone. Itu kira-kira Cak ya. Jadi dengan semuanya, maka IWP yakin seharusnya di masa depan, maka dengan ban berbeda, bisa saja nanti karakter dari motornya juga berbeda. Bukan lagi akan kuat di bagian retraction. Bisa saja nanti menggunakan ban Pirelli, kuatnya di bagian depan atau mungkin lebih balance, kita nggak tahu, kita harus pantau dulu. Sebab ban prototipe sedang dikembangkan oleh Pirelli, dan nantinya mereka akan coba gelontorkan untuk pengetesan pada saat waktunya tiba. Itu Cak ya, informasi buat semuanya. Dan teman-teman yang terakhir, sebelum kita panjang lebar, jadi ada informasi dari Yamaha bahwa mereka akan melakukan pengetesan sangat intensif. Ya, jadi dari Qatar nanti mereka akan coba ngetes, dan puncaknya di Jerez karena mereka akan membawa new engine, membawa new chassis, dan fokus mereka memang sekarang adalah memperbaiki semuanya. Jadi ada semacam kritikan yang sangat kuat, Cak. Jadi pedes lah bahasanya, Cak, dari Fabio Quartararo bahwa Yamaha sekarang kehilangan balancing-nya. Jadi balancing motornya kurang. Itu penekanan ataupun kritikan dari Fabio. Yang dirasakan oleh Fabio adalah ketika motor digeber oleh Fabio dan pada saat hard braking, nah itu Cak yang membedakan. Jadi Fabio ini ceritanya mengikuti Cak, informasi mengikuti tim Ducati, Marquez ataupun Pecco. Jadi pada saat sama-sama rebah, sama-sama masuk tikungan, pada saat ngerem, maka dia melihat kestabilan Ducati. Jadi Ducati itu seperti bisa ngerem dua-duanya, Cak. Jadi ban depan bisa mengerem, ban belakang bisa mengerem. Jadi benar-benar stabil. Dan itu membuat stability very high ya. Jadi stability-nya tuh sangat-sangat kuat. Jadi sangat stabil motornya. Nggak ada shaking, nggak ada goyang. Tapi ini beda dibandingkan dengan Yamaha yang kata atau informasi dari Fabio Quartararo, kelemahannya adalah bagian belakang. Dan itu yang dirasakan, tapi kekuatan dari Yamaha masih nggak hilang, Cak. Jadi front end-nya sangat kuat. Bahkan dibandingkan dengan Ducati, dia merasa front end atau bagian depan Yamaha ini lebih kuat. Namun masalahnya adalah ban belakangnya itu goyang, Cak. Itu kata Fabio. Sehingga pada saat dia masuk tikungan, rebah, sama-sama mengerem, maka ban belakangnya cenderung kayak gerak, kayak ya sliding ya, spin gitu ya. Dan itu membuat kestabilan dari Yamaha sangat lemah pada saat long run. Dan itulah yang membuat secara umum Fabio merasa motor ini demanding, melelahkan, dan sekarang itu yang akan menjadi fokus oleh Yamaha. Jadi balancing-nya harus dirubah. Jadi bagaimana motor nggak hanya kuat bagian depan, tapi belakang juga kuat. Jadi balancing front dan juga rear itu harus seimbang. Itu kata dari Fabio Quartararo. Maka teman-teman nanti Yamaha akan mencoba untuk meracik new chassis dan juga karakter dari elektronik juga coba di tune up lagi. Sementara engine-nya juga akan coba dirombak ulang. Walaupun secara general engine akan tetap menggunakan inline 4, tapi secara karakteristik akan coba dirubah. Ya, teman-teman, itu Cak update IWP tentang MotoGP hari ini. Ya, apakah Marquez akan tumbang lagi di Qatar? Apakah Marquez akan melakukan kesalahan lagi di Qatar? Apakah justru sebaliknya nanti Pecco yang melakukan kesalahan? Semuanya akan kita pantau dan kita akan update semuanya. Laporkan langsung dari Batu Malang. Ya, silahkan komen di bawah kira-kira saya memberikan prediksinya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo Cak. Sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segenap.